Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Dik-Dik di acara review YouTuber. Hari ini kakak akan mereview YouTuber yang mengaku sebagai seorang gembul atau seorang rewog. Gembul itu artinya dia banyak makan tapi susah untuk turun berat badan karena hobinya adalah makan. Oke, kita akan langsung saja cek ke kolom share screen. Sengaja dibelokkan sedikit, apakah dia bakal laporan atau enggak, ternyata Oke, lapor. kita Ada dapat pelanggan yang melihatnya pura-pura kehilangan dompet. bahwa di sini ada orang bertubuh besar dan mengatakan beberapa hal tentang orang Cina. Apakah orang Cina ini sukses atau tidak? Disinilah ada video penjelasannya. Nah, durasi dari video di sini yaitu cukup singkat ya. Ada 11 menit ternyata. Jadi kalian mohon bersabar apabila melihat video ini 11 menit dan isinya pun mudah dicerna karena ini berbentuk cerita bukan berbentuk seperti teori-teori yang ada di sekolah-sekolah. Nah, dengan penyampaian secara cerita seperti ini sehingga kalian lebih mudah dalam memahami apa itu kapitalis. Kakak telah menjelaskan kepada kalian waktu pembelajaran hikmah. Kapitalis itu adalah pemilik modal. Pemilik modal adalah kaum yang memborong barang-barang hasil dari para petani, dibeli murah secara borongan dan dijual dengan harga mahal secara eceran. Inilah yang menyengsarakan para petani adalah kapitalisme. Dan kapitalis ini bisa dikalahkan oleh orang Cina. Jika kalian ingin mengetahui bagaimana orang Cina dapat mengalahkan kaum kapitalis ini, bisa dilihat video di atas ini. Oke, dilihat dari profil YouTuber ini sejauh ini katanya sudah 12 tahun menjadi guru. Tetapi saya selalu menghindar untuk menjadi guru. Maksudnya guru formal. Sehingga dia hanya menjadi guru spiritual, guru akademik yang ada di luar sana. Saya tidak ikut sertifikasi. Ya teman-teman, sertifikasi atau tes CPNS adalah daftar nama-nama guru yang tercatat di Dinas Pendidikan. Kalau Pak Gembul ini tidak mendaftarkan dirinya ke Dinas Pemerintahan karena saya adalah Ronin katanya. Ronin itu adalah pejuang tanpa dibayar, pendekar tanpa bayaran, yang sukarela untuk membasmi kejahatan. Nah, itu adalah Ronin. Guru Gembul adalah Ronin dalam versi gurunya, mengajar tanpa dibayar. Jika ingin ada yang membayar atau ada yang mau sedekah, silakan di BRI ini rekeningnya. Ini adalah Ronin. Jika kelak hidup saya menjadi tidak baik karena keputusan saya ini, saya tidak akan menyalahkan apalagi menuntut pihak lain. Jadi Pak Gembul ini sudah memiliki keputusan untuk terjun ke dalam dunia keguruan di bidang luar pemerintah. Sehingga apabila ada yang tidak suka terhadap Pak Gembul ini, Pak Gembul tidak apa-apa karena dia siap dengan resiko apapun yang akan menimpa dirinya. Selama saya terus mencari jalan perbaikan. Pak Gembul di sini lurus untuk berusaha mencapai jalan kebaikan, apapun rintangannya, apapun hadangannya. Itulah jalan ninjaku. Nah, jadi Pak Gembul ini mengaku pertama adalah seorang pengajar yang bukan di luar pemerintah. Dan Pak Gembul ini mengaku sebagai seorang Ronin, pembela kebenaran tanpa bayaran. Juga seorang ninja, sahabatnya Naruto ternyata. Dan Pak Gembul di sini juga membuka donasi ternyata. Karena kalau yang ikhlas.
Selanjutnya ada dari El Salvador. El Salvador. Ini 17 jam yang lalu mengkomen seperti ini tentang Undang-Undang Omnibus Law atau disebut Omnibus Law. Omnibus Law. Kalau dibacanya Omnibus Law. Itu tidak secara langsung memaksa atau menggoncangkan zona nyaman kaum buruh. Nah, yang kita pelajari kemarin adalah tentang zona nyaman. Zona nyaman dari para siswa. Kalau ini zona nyaman kaum buruh. Karena yang dicanangkan ini adalah kaum buruh yang tidak setuju akan keputusan dari pemerintah. Kaum buruh untuk bisa berubah menjadi pengusaha UMKM. UMKM di sini adalah teman-teman adalah usaha minimum masyarakat kecil. Jadi yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, terutama kaum buruh dari Undang-Undang Omnibus Law ini, itu adalah bahwa kemudahan-kemudahan untuk berwirausaha tertera jelas di situ dan dijalankan betul-betul oleh seluruh lapisan pemerintah sehingga Indonesia kelak akan banyak wirausahawan baru. Semoga Indonesia akan lebih cepat maju. Semakin banyak buruh di Indonesia, semakin banyaknya pekerja-pekerja yang bergantung di pihak asing, maka akan menjadikan kita ketergantungan kepada fasilitas-fasilitas yang mereka berikan kepada kita. Sekaya-kayanya karyawan, dia masih ada di telunjuk orang lain. Seminimal-minimalnya wirausahawan, tidak begitu kaya seperti pegawai misalnya, tetapi dia mandiri finansial, tidak ada yang mengatur dirinya untuk pergi ke sana, pergi ke sini. Nah, inilah yang akan terjadi apabila banyak wirausahawan di Indonesia. Yang akan terjadi adalah adanya sistem barter. Dan rupiah pun akan diatur oleh negara. Harganya pun akan diatur oleh lokal, tidak diatur oleh pemerintah. Kita bisa hidup tanpa pemerintah. Kita bisa saja tidak menaikkan harga, tidak menurunkan harga. Asalkan banyak dari kita menjadi seorang wirausahawan. Nah, kakak mau tanya kepada kalian, adakah cita-cita keinginan kalian di masa depan untuk menjadi wirausahawan? Adakah? Silakan dijawab. Oke, di pembahasan selanjutnya ada beberapa poin yang disampaikan oleh Rudi 20 jam yang lalu. Jika ingin sukses dan ingin memegang teguh kebenaran, yang pertama harus dipegang adalah satu komitmen. Komitmen itu adalah janji pada diri dan pada sistem yang kita jalani. Artinya mendisiplinkan diri di tempat itu. Itu adalah komitmen. Yang kedua adalah kayak inisiatif, hidang sorangan. Kalau ada apa-apa tidak disuruh dulu, tapi berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang lebih baik dari lingkungan yang kita lihat. Ada sampah di depan kita, tapi tidak ada yang menyuruh. Kita berinisiatif mengambilnya dan memasukkannya ke tempat sampah. Giat. Giat itu dalam bahasa Sunda itu gigih. Gigih itu artinya kurang masak. Walaupun kurang masak, namun ketika giat, maka segala rintangan akan dihadapi. Akan pudar. Tantangan-tantangan jika kita giat akan terlewati. Mental baja. Ada komentar, didengarkan, dan tidak menjadikan dirinya rendah diri. Itu menjadikannya motivasi. Tidak belikan, tidak pundungan, ketika dimarahin langsung berhenti mogok kerja sehari 4 hari dan keluar kerja. Kalau mentalnya baja, dia tidak akan mogok kerja, tapi menjadikan komentar cacian sebagai evaluasi untuk diri dan mendoakan orang yang mencaci supaya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah mental baja. Yang kelima adalah efisiensi. Memprioritaskan mana yang paling penting bagiku, mana yang tidak. Ini yang aku butuhkan, ini yang tidak aku butuhkan. Jika kita memiliki sesuatu yang kita butuhkan, dan sisanya, maka kita menabung. Saat kita membeli segala apa yang kita inginkan,
tabungan tidak ada, dan akhirnya masa depan pun akan menjadi lebih seram lagi. Selanjutnya adalah bersyukur. Bersyukur apa yang kita punya, apa yang kita usahakan, dan tidak menyesali apa yang telah kita lakukan. Karena yang telah kita lakukan itu adalah keputusan kita. Makanya keputusan jika diambil dengan secara matang, secara halus, itu akan menjadikanmu bersyukur di masa depan. Tapi keputusan yang diambil secara terburu-buru, tanpa dipikir terlebih dahulu, maka akan menjadi penyesalan, bukan rasa syukur. Sampai nomor 10 aja ya. Dedikasi tinggi. Dedikasi itu bukan Om Deddy ya, Om Deddy Corbuzier bukan. Dedikasi itu adalah kesetiaan kita terhadap aturan yang kita pilih. Contohnya agama. Ketika kita mendedikasikan diri untuk agama, maka yang harus dilakukan adalah sholat dan melakukan segala perintah-perintah yang diucapkan oleh Nabi. Itu adalah dedikasi tinggi. Seluruhnya kita ikuti. Itu kalau dalam agama. Kalau dalam pekerjaan, kalau ingin mendedikasi tinggi, ya menjalankan segala apa yang ada dalam aturan kerja tersebut. Jika di dalam sekolah, menjalankan dan mematuhi seluruh peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Itu adalah dedikasi tinggi, setia. Yang ke-8 kita sampai nomor 10. Terus belajar. Ketika kita terus belajar, maka yang akan terjadi adalah kita dapat mengambil apa yang pernah kita lihat, kita dapat mengambil pelajaran apa yang pernah kita dengar, dan kita dapat mengambil apa yang pernah kita lakukan. Sehingga ketika dimanapun kita berada, saat kita memiliki kemauan untuk terus-terusan belajar, kita akan bisa menjadi apa saja. You can do anything you want. Selanjutnya yang ke-9 adalah jujur. Orang jujur akan selamat. Orang jujur akan mujur. Orang jujur akan beruntung. Beruntung itu bukanlah kocok dadu, keluar angka 6, double 6, bukan. Tapi keberuntungan datang dari kejujuran yang dilakukan terus dengan secara berkala. Terus menerus, istiqomah, dan terus menerus secara rutin. Jujur, rutin, sering akan melahirkan keberuntungan. Jadi keberuntungan itu bukan 1 kali, 2 kali, tapi itu adalah hasil dari kejujuran kita di masa lalu. Itulah keberuntungan. Yang terakhir adalah yang ke-10, menjalin relasi yang baik. Semakin banyak kita teman, maka semakin banyak informasi bertukar pikiran bersama orang yang kita ketahui. Jadi wawasan itu tidak hanya didapatkan di media virtual, tapi di dunia nyata. Jika di dunia nyata kita dapat teman hobi Jepang, maka setidaknya kita tahu Jepang itu seperti apa. Ada teman lagi yang hobi tentang Jerman, kita setidaknya tahu Jerman itu seperti apa. Wawasan akan lebih luas dengan relasi. Wawasan akan lumayan luas jika dalam pengetahuan belajar sendiri. Itulah yang dapat disampaikan oleh Kak Dik-Dik. Mohon maaf apabila ada kata yang kecepatan atau kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.